أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai buka kajian, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya pada para guru-guru kita, para murabbi kita, masyayikh-masyayikh kita, sampai kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khusus kepada musannif yang kita akan kaji kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi. Ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was salihin awliya'il muqarrabin ulama'il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, wa khususan ila hadrati syekh al-imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari radhiyallahu ta'ala anhu syawlillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alum wa ta'alim, tadhakkur tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha mardatihi thawabihi bihi amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bid dunya wal akhirah. InsyaAllah malam ini kita akan bahas sama-sama, kaji sama-sama hikmah yang ke-11 daripada hikam Al-Athaiyah, yang bahasannya masih ada sangkut paut dengan bahasan yang kemarin, masih sangkut paut dengan ikhlas. Yang baca dulu hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardhil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijahu. Terjemahnya bebasnya atau terjemah perlafadznya, idfin pendam, dafana yudfinu, pendamlah. Kalau bahasa kita talat, wujudaka keberadaan dirimu, fi ardil khumuli di dalam bumi ketidaktenaran, di dalam bumi ketidakmasyhuran. Simpan dulu, uzlahkan dirimu, seperti itu.
Fama nabata mimma la yudfan, maka setiap perkara atau biji, kan dicontohkan seperti biji yang tidak ditanam, la yatimmu nataijahu, maka tidak akan sempurna hasilnya, natijahnya itu tidak akan sempurna, tumbuhannya yang tumbuh itu tidak akan bagus. Jadi ini luar biasa hikmah ini, masih melanjut yang kemarin. Kita diarahkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sekandari niki untuk usaha menyembunyikan amal kita. Kenapa seperti itu? Karena itu lebih sangat untuk menjaga keikhlasan. Ya, walaupun pada hakikatnya ya kita nggak tahu antara amal kita ini siapa yang ikhlas. Belum tentu juga orang yang nanti kita bahas istilah khumul, orang yang sembunyikan dirinya itu belum tentu juga ikhlas. Atau yang terang-terangan juga dalam berimpak, dalam beramal, mungkin belum tentu juga sombong. Itu rahasia Allah. Tetapi yang lebih menyelamatkan daripada terang-terangan dan sembunyi-sembunyi itu yang sembunyi. Maka beliau mengarahkan, idbin wujudaka fi ardil khumur fama nabata mimma la yudfan la yatimmu nataijahu. Sesuatu biji itu kalau enggak ditanam di dasar bumi, kalau dilempar saja itu benih ke permukaan bumi, tumbuh enggak? Tumbuh enggak? Nah, kadang-kadang bisa tumbuh, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kering, kadang-kadang malah dicobot sama burung atau ayam. Kalau seumpama tumbuh pun nanti tumbuhnya enggak kuat, karena akarnya enggak menghunjang ke dalam, paling di permukaan bumi saja, sehingga nanti kalau ada angin atau apa yang terpa dia mudah rusak. Tapi kalau yang ditanam di dasar, nah, nanti kalau dia tumbuhnya pun bagus, karena ada air di dalam, ada saripati macam-macam, sehingga tumbuhnya kuat. Walaupun diterpa angin kayak apa, insya Allah tidak akan pernah cepat rusak, akan kuat kokoh. Nah, di sini menjelaskan tentang terkhusus niki kan kitab kajian niki hikam ini dikhususkan untuk para salikin niki. Tapi nggak apa-apa, perlu juga sekarang ini bukan hanya untuk salikin, kepada semua orang tahu mengenai kajian-kajian yang batiniyah niki, yang masalah hati niki. Permasalahan kita ini semua di sini nih. Namanya hati ini, penyakit hati ini dengan awam, lapuan. Entah awam, entah ustadz, entah tuan guru, entah ulamanya kena. Maka memang kedudukannya ilmu ngaji, ilmu tasawuf lah istilahnya kalau bahasa umumnya itu, memang kedudukannya enggak sepenting di atas ilmu akidah dan ilmu fikih. Dia ketiga di ihsan itu bosan. Tapi masya Allah, itu kalau enggak ada pada diri kita ilmu seperti itu bahaya. Sekuat apapun akidah kita, sekuat apapun bersyariat kita, tapi di hati ini banyak kotoran, susah. Dan ini kalau akidah itu mungkin ya hal-hal tertentu tempat kita membutuhkannya. Tatkala mungkin ada paham-paham yang aneh sehingga kita bisa enggak seperti ini Allah itu bisa kita anukan. Syariat juga begitu, syariat mungkin pas kita mengerjakan ibadah itu saja. Tetapi kalau tasawuf nih, jaga hati agar tidak sombong, riya, pamer, ujub itu 24 jam itu tidak berhenti. Setiap 24 jam harus terjaga, jangan ada ujub, jangan ada dengki, jangan ada hasad, jangan ada. Dan ini semua membutuhkan, mau walaupun dia seorang ulama besar, tetap, apalagi ulama itu paling rentan untuk dia sombong. Ada 3 penyebab terbesar orang sombong itu. 1, jabatan, 2, harta, 3, ilmu. Kalau sombong dengan jabatan itu masih ya, dimaklumi sudah. Sombong dengan harta dimaklumi. Tapi kalau ilmu ini kadang kelihatan nggak sombong, tapi sombong nggak kelihatan, tapi sombong kalau nggak ditolong oleh Allah. Nggak kelihatan sombongnya, tapi sombong. Nah, maka perlu semua kalangan umat membutuhkan namanya kajian
hati atau ilmu tasawuf. Terlebih ya para ulama, para ustadz, karena ujiannya sangat besar. Setan yang dihadapi sangat dahsyat. Niki arek sopo ulama niki berbahasa luar biasa nih ya, untuk tiang terutama ya, dan untuk kita semua pada umumnya, dan untuk perbekalan mungkin untuk anak-anak kita yang masih mondok, yang akan menjadi calon-calon ulama, perlu kita ingatkan. Niki sopo ulama niki. Beliau bilang, la yambagi lil alim, tidak sepantasnya bagi seorang alim tersebut ayyaqna'a bima alimahu, untuk merasa puas dengan apa yang dia tahu tentang ilmu dia tahu. Walau tabahharat bil ilmi, walaupun ilmunya itu sudah sampai lautan, saking banyaknya, saking macam-macam dia paham, saking luwes ilmunya seperti samudera itu. Hatta yakuna wahida zamanihi, walaupun sehingga saking alimnya itu ia takwah sak paling hebat ilmunya di zaman, sak paling alim diakui. Apa kata ulama tersebut? Yalzam alaih, tetap wajib atasnya, ayyajlisa ma'a ahlil qulub, tetap dia harus duduk ngaji dengan orang-orang yang ahli masalah hati. Karena kenapa ya? Karena semakin alim itu semakin rentan kita untuk sombong, semakin rentan untuk tidak meremehkan orang, lebih rentan kita untuk menipu orang, membodoh-bodohi orang. Dan tidak ada yang berani tegur kita karena kita orang alim, semua di bawah kita segan mau tegur kita. Nah, itu kalau tidak betul-betul hatinya betul-betul diisi dengan ilmu-ilmu seperti ini ya, rentan bahaya. Nggak terasa dengan ilmunya kita jual ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yalzim alaihi an yajlisa ma ahlil qulub, maka harus, bahkan wajib dia duduk dengan orang-orang yang ngerti masalah hati. Termasuk Al-Imam Al-Ghazali niki alimnya luar biasa sampai disebut Hujjatul Islam. Tapi Masya Allah tetap ada merasa tidak pas dalam hatinya, sampai dikatakan beliau pernah terbentik sifat sombong dalam dirinya, sehingga beliau keluarkan semua buku-bukunya, kitab-kitabnya, uzlah, sehingga beliau mendapat karangan, diilhamkan oleh Allah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Itu sebenarnya bukan sekedar karang-karang aja, itu perjalanan hidup beliau tulis di Ihya itu. Maka pakar masalah hati ini beliau jadinya Imam Al-Ghazali, karena beliau sudah halimnya luar biasa, ilmunya sudah nggak kalahkan di zamannya itu, tapi tetap banyak masa kosong dalam hatinya. Nah, apalagi yang awam. Insyaallah ya, makanya kita ngaji ini untuk sama-sama benahi diri, sama-sama perbaiki diri sedikit demi sedikit. Idfin wujudaka fil ardil humul, tanamlah dirimu di dalam bumi ketidakmasyhuran. Maknanya apa? Ini kata para ulama bisa dua maknanya, bisa hissi, bisa maknawi. Bisa hendaklah bagi seseorang itu apapun, khususnya dalam hal agama, dalam hal keduniaan juga begitu. Kita mau jadi pemimpin, hendaklah kita pahami dulu ilmu yang kaitan tentang kepemimpinan. Kalau kita ini urusan dunia mungkin, jangan langsung mau memimpin sehingga mental nggak kuat, semua nggak kuat, sehingga nanti roboh. Begitu juga apalagi yang urusan dengan agama. Hendaklah uzlah dulu, matangkan diri dulu, mantapkan diri dulu, pahami ilmu perbekalan sebanyak-banyaknya, kemudian kaji ilmu-ilmu yang kaitan tentang hati yang sebagus-bagusnya, baru muncul di permukaan. Insya Allah kalau sudah seperti itu akan nggak terkesan. Tapi belum matang, belum mondok, belum coba untuk tenar-tenarkan diri, nggak kuat nanti, malah bisa bukan saja menyesatkan orang, dia juga akan tersesat. Niki dulu guru-guru kita menyampaikan itu sering,
beliau menyampaikan iqbalun nas, menghadapnya orang, alal murid, ke atas murid, orang-orang yang baru mempelajari ilmu agama, ingin supaya tenar, belum selesai ngajinya, belum, ingin supaya tenar. Nah, menghadapnya manusia kepada seseorang murid yang menghendaki seperti itu, samul qatil, kata beliau, itu sama saja dia bunuh dirinya. Kenapa? Kalau belum matang ilmunya, matang pegangannya, itu nanti bahaya. Akan masuk dia nanti takabur, akan masuk dia nanti sombong, ujub, yang akhirnya akan mencelakakan buat dirinya sendiri, akan hancurkan. Samul qatil, sama saja dia akan bunuh dirinya sendiri, dan apatnya orang lain juga pasti akan tersesat. Itu. Maka arahan Al-Imam Ibnu Athaillah niki arahkan kepada kita untuk jangan keburu-buru untuk mau menampakkan diri di permukaan sebelum kamu tempatkan dirimu di tempat-tempat kehinaan, dalam artian gembleng dulu dirimu. Jangan keburu-buru mau tenar, pamer dan sebagainya, mau terkenal, jangan. Kalau belum kuat dalam kita ini bisa rusaknya ke kita, dan juga bisa menyebabkan tersesatnya orang. Paham maksudnya ini ya? Sebagaimana biji itu, kalau biji itu ditanam bagus di dalam, digembleng berbulan-bulan sehingga dia tumbuhnya bagus, angin apapun yang menerpa dia insya Allah tidak akan mudah roboh. Tapi kalau itu tidak ditanam, tidak digembleng, ditaruh aja di permukaan, mungkin tumbuh juga mungkin, tapi lemah, terpengaruh dengan keadaan, bahkan bisa rapuh, mati. Ya begitu juga yang belum matang, yang belum matang persiapannya dalam segala bidang ilmunya, kok dia mau muncul di permukaan hadapi umat, itu bisa masalah untuk dirinya, bisa seperti itu. Nah, termasuk bagi salikin, orang-orang yang ambil torekot, jangan dulu mau tenarkan diri dulu, sembunyikan dulu diri, rahasia-rahasia yang kita dapatkan dalam sudut kita itu jangan ceritakan ke siapa-siapa kecuali kepada pembimbing guru mursyid kita. Rahasiakan semua itu rahasia Allah, nggak boleh ceritakan kecuali kepada guru mursyid kita. Jangan keburu-buru, apalagi nanti sudah mulai aneh dia dapatkan, karomah dan sebagainya, itu jangan terkesan dengan itu, jangan itu membuat kita terkesan sehingga kita ceritakan, pamerkan, sehingga apa? Ketipu. Paham ya? Nanti kalau sudah jadi, dan atas bimbingan guru mursyid boleh. Maka supaya kita selamat, maka yang awal tadi itu yang katakan, belum tentu ada yang memang orang itu senangnya khumul ini makom pokoknya dia meletenar, ini sembunyi lagu dengan ini beri potensi untuk bimbing umat. Nanti bisa jadi itu bukan karena Allah, tapi karena nafsu. Ada orang ini dibekali ilmu banyak, pondok pesantren selesai, nah kok milihnya nyebut doan sembunyi, doan dia milih tenar, pokoknya intinya milih tenar, wah milih sembunyi doan. Nah ini bisa khawatir nanti malah itu bisikan nafsu, karena tuntutan ilmu itu dia punya perbekalan ilmu untuk bimbing umat, malah bahaya. Takutnya ya itu inginnya menyendiri itu bisa dari bisikan nafsu. Atau ada orang yang pengen tenar tapi belum mateng apa-apa, pengen tenar, ini pun juga bahaya. Mungkin nanti akan dibuat sombong-sombong, kan itu dia punya ilmu, mungkin untuk bangga-banggaan, cari pengikut banyak, ini juga bahaya. Maka supaya selamat kita gimana caranya? Itulah pentingnya guru. Kalau sudah guru arahkan, selamat sudah. Kalau guru katakan jangan dulu, diam. Kamu sekarang waktunya untuk dakwah, selamat. Ndak gitu nafsu laku bareng ruang teduhan berjuang laku di mana izin guru nafsu. Ini kata syarahnya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Nabi saja Mustafa Muhammad SAW itu beliau berangkat dakwah itu bukan mau beliau, ndak,
tetap beliau atas izin Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wada'iyan ilallah biidnihi wasirajan munira. Nabi itu walaupun beliau pintar tetap beliau dakwah itu atas izin Allah. Nah, begitu juga para penerusnya, para ulama, para pewaris beliau itu supaya selamat. Nah, hendaklah apapun gerak diam kita itu, kalau mau selamat, hendak tertipu dengan hawa nafsu kita itu, maka kudu harus bimbing guru. Gerak diam insya Allah selamat. Maka itulah pentingnya kita punya guru. Kadang kalau nggak punya guru kelihatan tuh lagu sebenarnya ikuti nafsu nah, ikuti nafsu lagu lama tapi pembimbing guru insya Allah terarah. Kadang dia nesu dengan nafsu, kadang wahwayana menurut dia berjuang lagu suruh dot lebih bagus. Kadang waktunya untuk uzlah lagu disuruh berjuang. Nah, itu selamat orang yang seperti itu. Maka disebutkan dalam Al-Quran wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ciri orang yang disesatkan oleh Allah dalam amalnya itu memang dia tidak menemukan waliyan mursyida, guru atau murabbi yang mengarahkan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Maka hendaklah kita itu jangan keburu-buru mau tenarkan diri kita, simpen dulu diri kita. Nanti kalau sudah waktunya, saatnya yang pas dan atas izin daripada para guru murabbi kita, insya Allah selamat. Bisa seperti itu maksudnya. Bisa juga seumpama seseorang itu sudah tenar duluan, di mana-mana. Maka ini harus dia usaha taruh dirinya di makom khumul, di tempat-tempat rendah gitu, untuk menyelamatkan diri dia daripada ketenaran yang dia buat itu. Ya mungkin dia dan berkhidmat diam-diam kepada umat ya, kayak guru-guru kita dulu, Masya Allah. Saya punya guru Maulana Jamshid Syekhul Hadis di Pakistan itu. Beliau bayan ceramah di mana-mana, malam-malam beliau yang bersihin WC di itu apa namanya, di markas itu, pakai topeng dah. Diketahui beliau selepas beliau mati. Itu untuk meanukan rasa kesombongannya itu. Tapi tidak ditenarkan ke orang-orang. Beliau disabung-sabung, dimulia-muliakan, di majelis besar. Tapi malam-malam beliau pakai topeng bersihkan WC untuk menenangkan kesombongan yang ada di dalam hati. Itu khawatirnya. Bisa seperti itu maknanya humul itu. Bisa semaknanya ya, jangan terburu-buru ingin menghadap kepada umat, bimbing umat sebelum matang, sebelum siap, sebelum kita ini kuat nanti dengan pujian, kuat dengan celaan, kuat dengan hendak kita gunakan nanti itu untuk dunia keilmuan kita. Kalau sudah begitu baru kuat, selamat. Karena dalam Al-Quran itu ada 3 jenis da'i ini. Dalam Al-Quran disebutkan ada da'i ilallah, ada da'i li firqah, ada da'i li nafsihi. Ada da'i memang dia ngajak, tapi ngajaknya kepada dirinya sendiri. Disebutkan dalam Al-Quran, maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitab wal hukm wan nubuwah wa yakuna linnas kunu ibadalli. Dia ngomong di mimbar, tapi hakikatnya itu dia ngajak orang ikut di dirinya, bukan ke Allah. Pol-polkan jamaah itu tidak boleh, itu dicela dalam Al-Quran, tidak boleh. Ada yang kedua, tidak ke diri tapi ke kelompoknya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Berbangga-bangga, nih kelompok kami yang paling benar, nih pokoknya paling kena, salah dan kena. Ini juga enggak benar. Bahasa benar siapa? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sak ngajaknya jok Allah. Sendek peduli arak dengan arak pengikut yang peduli. Yang penting ngajak jok Allah, ini yang selamat. Dia nggak ngajak ke firqahnya, kelompoknya, partainya. Dia nggak ngajak kepada dirinya untuk perbanyak orang, enggak. Tapi ngajaknya ilallah. Ciri-cirinya nggak akan terpengaruh. Ada orang, nggak ada orang benci, nggak ada benci. Seperti itu. Dapat boleh lamun kelompoknya dentah wah
sakit. Oh, berarti ini bukan dakwah ke Allah tapi ke kelompok. Insyaallah ya. Nah, ini kita hati-hati supaya lurus siapa yang perlu kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Paham ini ya maksudnya? Nah, jadi seperti itu maksudnya ya, untuk kita menjaga diri kita. Makanya bagus kita tuh punya pembimbing guru. Boleh guru mursyid yang baik kita, atau siapa mungkin ustadz kita jadikan murabbi kita ustadz, supaya ini enggak kita ngikut nafsu dalam amal ini. Ustadznya aku kan, sehingga kita terarah. Lagu lam dek tapi pembimbing alamat tuh haruan bagus lagu yang dek bagus kita gawe no. Aku lama tapi pembimbing guru insyaallah selamat. Jelas Al-Qur'an berbahasa wa may yudlilillahu falan tajidalahu waliyam mursyida. Siapa yang Allah ingin sesatkan kepada dia, maka akan dijauhkan dia waliyan mursyida, daripada wali atau guru yang akan meluruskan dia. Jadi selamat dia jadinya dari bisikan hawa nafsunya. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebuah kaul niki, kaul daripada guru daripada Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah niki. Dia punya guru namanya Abul Abbas Al-Mursi, yang menjadi guru mursyid Thariqah Syazilah yang kedua. Beliau mengutip kata gurunya. Masalah ini yang kaitan tentang pembahasan ini. Man ahabbal khumul au zuhur, siapa yang senang amal itu dinampak-nampakkan, bahwa abdul zuhur, kata beliau, maka dia hamba menampakkan, bukan hamba tapi hamba menampakkan. Wa man ahabba al khafi, bahwa abdul khafi, siapa yang senang amal itu sembunyi-sembunyi, maka dia hamba sembunyi-sembunyi. Wa amma Abdullah atau abadalillah, nah, adapun hamba Allah yang sebenarnya siapa? Yaitu orang yang Allah selamatkan daripada amal terang-terangan dan amal dari sembunyi-sembunyi. Kedua-duanya digawe. Ada kalanya dia terang-terangan, ada dia kalanya sembunyi-sembunyi, enggak terpengaruh. Kadang-kadang kayak tadi itu penjelasan, ada orang mau sembunyi saja, ternyata itu nafsunya. Kadang-kadang terang-terangan, kadang juga itu dorongan nafsunya. Yang benar itu apa? Ada di saat dia terang-terangan, ada di saat dia sembunyi-sembunyi. Inilah hamba Allah yang enggak terpengaruh dengan keadaan begitu. Kadang-kadang orang itu sembunyi, ada yang teparan dengan supi, dengan terkesan dengan dunia nafsu. Ada saat terang-terangan, ada yang tenar terkenal, juga bahaya. Makanya yang benar itu hamba Allah itu apa? Kedua, dia berada dalam kedua-duanya, tetapi Allah selamatkan dia dari hal-hal penyakit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikut juga makom antara khumul dengan zuhur ini, termasuk makom juga. Karena kalau makom khumul ini memang orang yang tidak terkenal, karena para wali-wali Allah termasuk para nabi. Para nabi itu ada yang punya makom khumul atau khobi, ada yang punya makom zuhur yang tenar terkenal begitu. Para nabi berapa jumlahnya? Ada 124.000 nabi. Yang 25 saja yang makomnya itu makom zuhur terkenal yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang lain itu nabi itu semua tersembunyi. Banyakan mana? Yang tersembunyi atau yang terkenal? Banyakan yang tersembunyi para nabi itu. Yang terkenal itu ya yang 25, dan terkenalnya karena punya tugas dari Allah. Nah begitu juga para pewarisnya para wali itu, ada yang khofi, ada yang zuhur, ada yang terkenal dan ada yang khofi. Banyak mana wali yang terkenal sama yang tersembunyi? Tentu banyak yang tersembunyi sebagai para nabi. Adapun wali-wali yang nampakkan memang sebenarnya nggak mau Allah nampakkan, cuman dikasih tugas oleh Allah. Mungkin itu tugas untuk mengajarkan ilmu ini, untuk dakwah jihad seperti ini. Itu wali-wali seperti itu. Kalau nggak karena seperti itu, Allah nggak mau sebenarnya mau nampakkan para kekasihnya itu.
karena Allah itu nggak mau, karena Allah itu punya sifat giroh, pencemburu, nggak mau nanti kalau dinampakkan wali itu di hadapan orang-orang awam ini, maka mereka agung-agungkan, lupa sampai mengagungkan Allah Ta'ala. Allah nggak mau gitu, itu nggak mau ada orang yang mengagungkan selain zatnya, maka kebanyakan wali itu mastur, ditutup. Adapun yang nampak seperti Syekh Abdul Qadir, jadi memang dinampakkan untuk kepentingan umat, untuk didik umat. Selain itu kebanyakan dimasturkan, ditutup oleh Allah Subhanahu. Lebih banyak yang ditutup oleh Allah, karena khawatir nanti kalau dinampakkan, namanya wali kan apa dia mau itu terjadi, dia mau ini, oh berarti ini Tuhan yang dengan awam itu Allah tuh nggak mau, takut akan tersesat orang-orang awam, makanya Allah sembunyikan. Adapun yang dinampakkan daripada para kekasih-kekasihnya Allah itu ada tujuan khususnya. Ada yang wali Allah yang mungkin medannya di jihad, nah ada mungkin bagian di ilmu, ada bagian mungkin makanya wali itu tidak harus dia berjubah begini. Ada kadang duduk di pemerintahan, ternyata dia juga wali Allah. Termasuk siapa? Amirul Mukminin itu Umar, kan pemimpin itu. Umar bin Abdul Aziz, siapa lagi? Nah, cucunya apa namanya yang menaklukkan Turki itu, Istanbul itu, Muhammad Al-Fatih juga wali. Jangan kira wali itu cuma yang pegang Rasulullah, dia duduk kadang di tempat-tempat yang macam-macam begitu. Tapi mastur, wallahu a'lam bisawab. Jadi seperti itu. Ya, intinya dari semua penjelasan tadi, daripada semua amal yang kita buat, yang sangat ditekankan adalah menyembunyikan memang. Karena itu lebih menyelamatkan ketimbang kita menampakkan. Kecuali nanti amal-amal yang memang itu nggak bisa dinampakkan. Haji ini udah buat nampak-nampakan, kemudian nanti haji tetap tahu sih dengan apa lagi haji apa lagi saya buat nampak-nampakan. Merari padahal menit nampak-nampakan tilan merari mah jadi fitnah ke maka gawe anak dengan padahal merari lagu nyebon-nyebon maka harus nampakkan itu supaya orang tahu. A'linun nikah, Nabi sabdakan, apa namanya, sebarkan pernikahan itu supaya orang itu tidak bingung. Dulu ada seorang sahabat itu dia gonceng perempuan di belakangnya, semua orang fitnah dia, oh dia itu gonceng perempuan, ternyata wah merari. Rasulullah, aku merari Rasulullah. Makanya kamu ilankan pernikahan ke orang supaya kamu nggak dituduh begitu. A'linu an-nikah, sebarkan nikah itu harus disebarkan. Ada memang amal-amal itu yang harus disebarkan, termasuk diantaranya ilmu juga harus disebarkan. Kalau nggak disebarkan itu bahaya. Yal'anuhu kulla syai' katimul ilm yal'anuhu kulla syai', tentu ya tetap koridor lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan. Ya. 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 Hikam niki masuknya ke kajian kajian tasawuf, kajian ihsan itu. Kajian mentataha hati. Ikhlas itu kan apa? Amalan hati atau amalan zahir? Ikhlas. Amalan hati, ikhlas itu. Tawadu, ikhlas, qanaah, wara, itu semua amalan hati. Sombong, takabur, riya, pamer, ujub itu penyakit hati. Nah, itu dibahas dalam kajian tasawuf. Paham ya? Seperti yang sampaikan awal tadi, ini sangat penting sebenarnya untuk sama-sama kita kaji. Inilah yang amat sangat bahayanya ini, masalah hati ini. Maka pantaslah Allah katakan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang senantiasa pikirkan kejernihan, kebersihan hatinya. Karena di akhirat kelak itu kita nggak dilihat dulu kita punya ibadah,
gelar hafiz kita, alim kita, gelar kekayaan kita, pangkat jabatan, enggak. Yang akan selamat menghadap kepada Allah siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, yang menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat hatinya dari kesyirikan, kemunafikan, dan dari segala bentuk penyakit hati. Inilah yang akan diterima oleh Allah. Paham ya? Nah, penting gak kita ngaji seperti ini? Penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Oke. Iya. Makanya kan yang sampai kita tadi ada beberapa amal itu yang tidak boleh disembunyikan, termasuk ilmu itu nggak boleh disembunyikan. Bahasa Nabi, katimul ilm yal'anuhu kullu syai', siapa yang menyembunyikan ilmu seluruh dunia laknat dia. Dan bila menyampaikan ilmu. Bahkan dalam yang parahnya lagi, idza dhaharal fitan wa sakatal alim fa alaihi laknatullah. Jika fitnah tersebar di mana-mana, orang menuju kesesatan, alim pandai lagu tenduk alim nih, dia ambil bergubis, dia larang dengan pokok tenduk, dia keluaran fatwa fa alaihi laknatullah. Ya, pertama kali dilaknat oleh Allah sebelum orang. Sebab dia diam, dia ngerti, dia paham itu kesesatan, lagu tenduk. Ayat pertama kali dilaknat oleh Allah. Harus disampaikan. Dan ilmu dia terganggu, pelit-pelit sampean, beda dengan harta. Namun ilmu ini semakin keluaran, semakin terbuian, semakin luar jada. Datang lamun harta kan semakin kuat buih. Namun ilmu dia pelit-pelit akan apa sih tahu sampean. Ada akan datang ilmu-ilmu lain. Itu diantara cara mendapatkan ilmu ladun itu dengan kita sampaikan ilmu yang kita tahu, nanti Allah akan tambah dengan ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Makanya kalau orang alim itu kadang nggak habis-habis ilmunya, karena tetap sampean tetap tambahan ilmu, janji Allah. Asbab dapat ladun ini yang pertama waro, takwa, dan sampaikan ilmu. Wa may yattaqillah, dalam Al-Qur'an wattaqullah wa yu'allimukum, bertakwa sungguh-sungguh nanti Allah akan ajar kamu. Siapa yang waro akan diwariskan ilmu tanpa belajar, dan siapa yang menyampaikan mengamalkan ilmunya akan dikasih ilmu yang belum dia tahu. Sampaikan, beritahukan, bukan hanya ke istri side, ke anak-anak, ke tetangga kalau bisa ya. Insyaallah ya, harus itu, harus. Tapi tetap juga ya, walaupun ya harus disampaikan ilmu, nggak boleh sembunyikan, tentu tetap juga dengan ikhlas begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka itulah pentingnya kita punya guru. Intinya lamun tuah budaya guru, insyaallah selamat. Lagu alam itu boleh dunia dia budaya pembimbing guru pasti jadi sesat, sudah tersesat itu. Apa disesat? Nabi suja Nabi Muhammad itu sebegitu hebat beliau dibimbing oleh Jibril. Itu padahal apa dan tak si Rasulullah, apa dan kurang dari Rasulullah, apa kepahaman yang kurang, lagu tetap Allah kasih pembimbing malaikat Jibril. Biarin Nabi tetap arahan si malaikat Jibril, walaupun derajat Nabi Muhammad jauh lebih tinggi ketimbang Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Mursyid. Maka dulu kan pernah yang bahas itu, kayak pernah yang bahas sering ya di awal masuk itu. Ada 3 jenis guru itu. Ada guru apa yang pertama? Masih ingat? Masa ada ingat? Ada guru istifadah, ada guru putu, ada guru yang satu lagi. Nah, pada lupa. Tak acah apa? Ada guru istifadah, ada guru tabarruk, ada guru putu.
Ada namanya guru tabarruk. Nah, ini guru tabarruk karena guru tabarruk itu walaupun berjumpa sekali, mau salaman dengar sekali majelisnya, termasuk itu muridnya guru itu secara tabarruk itu. Nah, itu termasuk guru. Mungkin ada Habib Umar datang dari Yaman, dokter mau dengar sekali mau bersalam, berarti guru tuh wah tamu mujah walaupun sekali. Ada namanya, nah ini boleh banyak, ini boleh banyak. Yang kedua ada namanya guru istifadah. Istifadah ini ya kita ngambil manfaat ilmu darinya, fikih ini kita ambil darinya itu. Nah, ini boleh banyak. Imam Syafi'i itu punya guru istifadah itu hampir 500-an Imam Syafi'i itu. Guru istifadahnya ngambil ini sanad ini. Itu tidak apa-apa banyak. Dan ada namanya guru putuh. Ini guru putuh ini sekik doang, setiap orang mesti punya satu. Namanya guru putuh ini asbab jenuh terbuka salaino ya dengan lengi jadi dengan ahli taat, salaino ya dengan ambulatur kehidupan asbab guru ya jadi dengan baik, dengan tawadhu. Ini guru putuh. Setiap orang punya satu itu. Nah, ini yang lebih sangat dijaga hatinya ketimbang guru-guru yang lain. Dalam artian semua kita muliakan, tapi namanya guru putuh nggak boleh kita bikin kecewa. Kalau enggak, nanti kalau dia kecewa, nanti putuh-putuh yang Allah telah buka sebab dengan guru itu bisa dicabut. Gitu banyak cerita. Nah, dia dapat ilmu banyak dari gurunya karena sesuatu adab ya Allah cabut ya, tambah menjadi orang rusak. Paham ya? Nah, guru putuh itu ya guru asbab beliaulah kita ini dibuka hati kita yang dulunya kita orang kurang ajar, orang bejat, sehingga orang yang menjadi orang taat ahli amal. Nah, bukan berarti terus ini aja, enggak, semua kita muliakan, mau itu guru putuh, mau itu guru tabaruk, mau itu guru istifadah semua. Tapi ada satu guru nih, kata Habib siapa lupa saya namanya, ini yang perlu untuk kita jaga, perbaiki terus hubungan, jangan sampai kecewa sehingga nanti putuh yang Allah beri itu bisa diambil lagi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita sehingga kita bisa amal dan sampaikan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat yang menjadi sebab tambahnya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulil. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah ma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.